Kalau ada siswa yang boleh dibilang tanda kutip nakal, tidak bisa sekali dinasihati, kita jangan membentak, tapi kita harus membentuk agar mereka bisa berubah. Mungkin nggak semua guru seperti saya, ya. Ada guru yang jauh mungkin lebih berat bebannya dari saya. Tapi ada juga yang guru bebannya lebih ringan dari saya. Menjadi seorang guru itu juga menjadi seorang pendidik dan harus mendidik dengan baik terencana, bukan mendadak apa adanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensetam semuanya. Di video kali ini kita akan podcast dengan tema yang sangat luar biasa nih. Kali ini kita membahas tentang peran orang tua yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Nah, kebetulan di bintang tamu kali ini adalah guru saya sendiri nih. Beliau ini guru yang luar biasa buat saya. Bahkan dijuluki sebagai guru terasik ya. Oke, beliau ini bernama Pak Suryo. Assalamualaikum Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana belakangan pekerjaan ini, sibuk atau gimana belakangan ini? Iya, pekerjaan guru itu nggak pernah sepi ya. Aduh. Selalu ada saja yang dikerjakan dan ada juga selalu yang mengerjakan. Waduh. Oke. Pak Suryo, mungkin saya ingin bertanya nih, perjalanan hidup sebagai guru tuh lika-likunya ada mungkin yang bisa dibagi ke kita semua? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya. Iya, Saya merasa terhormat nih bisa bergabung di sini. terima kasih juga telah hadir di Les Hitam, Pak. Terima Ya, kasih. oke. Memang menjadi guru itu harus total, tidak bisa setengah-setengah. Waktu saya dulu kecil memang tidak pernah terbayang menjadi seorang guru. Ya, setelah lulus kuliah, tujuan hidup saya adalah ingin mencari pekerjaan di industri atau perusahaan. Tapi karena kondisi orang tua waktu itu sudah tidak bekerja dan artinya masih ada adik-adik saya yang harus kuliah, maka saya mengalah harus fight sendiri. Oke. Sebagai batu loncatan, mulailah saya mengisi dengan mengajar-ngajar privat. Bukan passion saya mengajar, tapi karena kondisi saya harus gelutin itu. Karena kalau tidak, saya tidak punya biaya operasional untuk kesana kemari melamar pekerjaan. Singkat kata, saya mulai diterima mengajar tahun 2002. 2002. Di tahun 2002 itu pun saya tidak langsung diterima, tapi saya harus mengalami dulu percobaan mengajar sebagai guru pembimbing materi. Iya. Ya, seperti halnya di bimbel. Saya pilih waktu itu pelajaran fisika, karena ada kaitannya dengan background saya yang lulusan S1 Teknik Elektronika. Saya pilih fisika. Ternyata nggak gampang memang mengajar di depan orang banyak. Tapi saya berusaha, karena bagaimanapun saya harus bisa fight. Saya tidak punya saudara di Jakarta ini, saya nekat merantau. Akhirnya lambat laun saya bisa diterima mengajar di SMA Negeri 81 Jakarta yang berada di Komplek Kodam Jakarta Timur. Seiring perjalanan mengajar, tidak terbayang oleh saya untuk bisa mencapai tahap yang tetap sebagai guru. Itu tadi saya bilang, jadi guru harus total, jadi tidak setengah-setengah. Saya mengajar itu awalnya tidak begitu full sebagai pengabdian menjadi guru, tapi terus terang saya harus bisa mengisi kebutuhan finansial hidup saya di tahun 2002. 2002. Di mana pada saat itu saya sudah menikah itu, sementara belum punya pekerjaan tetap. Nah, saya ngajar, kemudian saya juga ngajar bimbel, selesai pulang sekolah, begitu hidup saya. Sampailah di tahun 2017, di mana regulasi sudah berubah. Teman-teman saya sudah banyak yang keterima PNS, sementara saya belum. Akhirnya banyak PNS berdatangan masuk di sekolah itu. Dan saya singkat cerita tidak lagi mendapatkan jam mengajar. Lantas saya dipanggil oleh kepala sekolah dengan sedikit diberi arahan. Pak Suryo, kalau masih mau mengajar di sini, terus terang kita tidak lagi bisa membantu. Karena jam Bapak sudah terisi oleh PNS yang baru datang. Ada 5 orang PNS. Pak Suryo, kami cadangkan mengajar PKWU. Waktu itu PKWU ya, Prakarya dan Kewirausahaan di 2017. Akhirnya saya terima. Kebetulan juga guru mapel matematika waktu itu tidak banyak. Jadi saya ngajar 2, PKWU dan matematika. Karena background saya guru bimbel tadinya, alhamdulillah saya bisa ngajar.
Tapi ternyata regulasi berikutnya datang lebih ekstrim lagi di 2019, tidak ada toleransi. Saya dianggap tidak linier mengajar PKWU dan dianggap tidak linier mengajar matematika. Sehingga saya tidak bisa lagi dipertahankan. Lantas saya harus mencari sekolah yang linier dengan background S1 saya. Seorang teman mengarahkan, Bapak coba ke STM Pembangunan atau sekarang SMK 26. Di mana tempatnya? Saya cari-cari. Oh, di Romangun. Saya mencoba untuk melamar. Alhamdulillah, singkat cerita, kebetulan waktu itu sekolah membutuhkan guru elektronika. Saya masuk. Sehingga 2019 saya mulai bergabung mengajar di Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Disitulah terus saya berbaur, beradaptasi lagi. Kemudian saya kursus, sampai saya kursus itu. Karena dunia elektronika sudah lama saya tinggalkan. Iya. Sejak saya lulus kuliah itu tahun 98 sampai dengan tahun 2019. Saya kursus di mana mengenal komponen elektronika, belajar menyolder, belajar membaca rangkaian. Ya kita harus mengorbankan waktu dan mengorbankan juga dana ya. Seperti itu. Tidak gampang memang menyesuaikan mengajar di SMA dengan SMK. Waktu itu anak SMK sangat kritis memang. Kritisnya itu saya selalu diuji dan saya selalu ditantang untuk bisa. Disitulah saya belajar terus malam hari ya sampai kita kurang jam istirahat juga. Alhamdulillah masa-masa sulit itu saya bisa lewati. Tapi saya masih belum diangkat menjadi PNS karena memang sulit ya. Enggak saat ini. Setelah 2 tahun saya mulai mengajar, ada di situ regulasi baru, saya direkrut untuk menjadi namanya kontrak kerja individu atau KKI. Mulai saya tekunin itu sehingga memenuhi persyaratan. Jadi kontrak kerja individu itu seperti guru honornya Pemda, belum PNS. Belum. Baru alhamdulillah di 2023 per 1 Agustus kemarin, alhamdulillah, saya lulus ujian dan dinyatakan lulus P3K waktu itu ya. Bisa dibilang untuk bisa mendapatkan itu perlu 20 tahun Pak ya. Perjalanan panjang. Iya, dan itu menurut saya dengerin ceritanya aja nih, itu bukan suatu hal yang mudah loh Pak. Jujur, mungkin di mata orang, itu sekilas kayak biasa aja, tapi kan kita nggak pernah bisa ngerasain, saya juga nggak ngerasain apa yang Bapak rasain. Apalagi kan Pak Surya waktu itu ngalamin masa-masa yang cukup berat kan tadi berdasarkan ceritanya, apalagi nggak ada pekerjaan tetap, dan akhirnya ya mungkin bahasanya dilengsarkan oleh PNS pada saat itu. Nah, mungkin di sini untuk saat ini saya ingin bertanya ke Mbak Suryo ini, selama menjadi guru ini nih mungkin ya, apalagi kan sekarang kita ngomongin ke masa sekarang, mungkin apa yang membuat guru ini menjadi seorang pendidik sekaligus orang tua nih, dan tantangannya apa sih itu untuk seorang guru pada murid-muridnya Pak? Jadi guru itu kata kuncinya tidak pernah berhenti belajar. Guru zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kekinian. Kalau dulu itu kekunoan. Sekarang itu zaman milenial di mana perkembangan IT begitu pesat. Nah, tantangannya adalah kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Kita harus banyak membaca. Jadi kalau dulu digulirkan kebijakan literasi, itu sudah dari dulu harusnya dilakukan. Dan alhamdulillah saya selalu membaca. Itu kita harus lakukan agar kita punya percaya diri dan kita punya modal untuk nanti menyampaikan kepada siswa. Meskipun sebetulnya ada juga sebagian besar siswa yang memang sudah lebih tahu dari saya. Hanya saja karena melihat saya seorang guru dan saya penuh percaya diri, mereka merasa segan untuk mengungguli saya kalau berada di depan kelas ataupun bertatap muka dengan saya. Mensiasatinya adalah kita jangan merasa asing dengan mereka, tapi kita ajak mereka sebagai tutor sebaya juga. Saya belajar juga dari mereka. Jadi sumber belajar bisa juga dari mereka. Saya melihat apa yang mereka kerjakan, saya amati, saya pelajari. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, saya perdalam lagi dengan mencari literatur yang terkait dengan materi tadi. Jadi seperti itu. Jadi harus banyak mengasah. Jadi memang secara tak langsung ini Pak, memang pada dasarnya baik guru maupun murid juga harus tetap belajar, jangan pernah berhenti ya. Terus bisa paham bahwasannya memang ternyata emang bukan masalah siapa yang tua siapa yang murid, tapi namanya ilmu harus berbagi ya benar Pak. Iya. Dan kita juga mungkin yang tadi dibilang oleh Pak Suryo, ketika menemukan murid atau mungkin tahu murid yang lebih pintar dari dia, justru kita ajak buat belajar bareng, jangan justru kita merasa kayak mungkin minder, malah kayak diasingkan gitu karena dia lebih pintar dari kita. Apalagi kan yang tadi Pak Suryo bilang, murid juga justru kadang segan ya karena merasa mungkin lebih pintar, tapi
karena dihadapkan oleh Pak Suryo seorang guru, jadi mereka menahan ilmunya Iya, mungkin. Nah itu. betul. Nah Pak, saya mau bertanya juga nih Pak, mungkin kita bahas kan di rumah dah. Oh Anak iya, berapa Pak Suryo? saya punya 1 anak. Tadi kita ngebahas guru Pak ya, guru sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua juga di sekolah ya. Iya. Nah, terus juga di rumah juga sebagai sosok ayah. Nah, mungkin bisa dijelasin perbedaannya nih Pak, bagaimana seorang guru menjadi orang tua di sekolah dan Pak Suryo menjadi Oke. seorang ayah di rumah gitu Pak. Jadi memang ada perbedaan, ada persamaannya. Iya. Kalau di sekolah kita semuanya itu mengacu pada kurikulum Iya. atau silabus yang ada pada saat itu. Iya. Tapi kalau di rumah ini tergantung dari pola asuh. Jadi saya seorang ayah tidak bisa membimbing atau mendidik sendiri. Sebagaimanapun saya butuh mitra, yaitu dari seorang ibu. Ayah mengajarkan bagaimana sesuatu hal itu harus dikerjakan dengan tegas dan dengan lugas, itu bagi seorang ayah. Seorang ayah juga harus mendampingi anak belajar. Jadi saya selalu dari kecil itu dekat dengan anak saya, komunikasi. Jadi bahasa verbal kita bangun, komunikasi kita bangun, sentuhan-sentuhan fisik. Ya seperti kalau saya sebelum berangkat, itu selalu saya cium pipi anak saya dan kening anak saya. Jadi dengan begitu dia merasa ada yang menjaga. Seorang ibu juga dibutuhkan untuk mengajarkan kelembutan dan kasih sayang. Karena saya yakin antara ketegasan dan kelembutan dan kasih sayang itu nanti akan berpadu di dalam pemikiran atau benak seorang anak. Sehingga semoga saja besarnya nanti dia pun bisa meneruskan itu, pola asuh di rumah. Nah, kalau di sekolah, memperhatikan anak itu karena banyak jumlahnya itu secara klasikal, nggak bisa secara individual. Butuh waktu memang, dan butuh juga tenaga. Ada saja tingkah anak yang tidak berkenan, seperti masih ada yang melanggar tata tertib. Nah, itu kita tertibkan dengan bahasa sederhana. Kita berikan dia sentuhan, kita tanya apa penyebabnya. Belajar mengajar anak seusia SMK dengan anak saya yang masih seusia SMP nggak sama. Jadi kita harus pahami pedagogiknya. Anak SMK kalau melakukan kesalahan nggak bisa kita vulgar menyebutkan atau memanggilnya di depan kelas. Dia akan merasa malu di depan teman-teman. Kita harus panggil dia, kita ajak dia ngobrol. Kenapa kamu begitu? Kamu sadar nggak perbuatan kamu itu salah dan bisa mengganggu lainnya. Jadi kita ajak, kita sentuh dia. Dengan demikian nanti dia terbuka. Kalau dia sudah terbuka, mulai kita memahami permasalahannya. Tapi kalau anak saya di rumah masih tingkat SMP, ya pada saat dia melakukan kesalahan saya bisa tegur langsung situ meskipun di situ ada teman-temannya. Jadi anak SD itu lebih mau nerima atau SMP ya. Kalaupun teman-temannya mendengar, dia nggak merasa malu. Bahkan itu menjadi suatu semacam arahan bahwasanya hal itu tidak pantas dilakukan. Gitu. Jadi rasa malunya itu belum sekuat pada saat dia sudah di SMK. Nah gitu. Dan satu lagi harus sabar. Kita harus tahan emosi dan amarah. Karena nggak bisa. Amarah nggak bisa menyelesaikan suatu masalah. Dengan amarah itu bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Sehingga nggak selesai nanti permasalahan. Berarti kalau dari gambaran saya berdasarkan penjelasan Pak Suryo ini, kunci yang paling utama itu justru komunikasi Pak ya. Komunikasi. Ya mau bagaimanapun entah sama anak sendiri, entah sama anak-anak murid kan. Karena kan anak-anak murid banyak ya. Terus jadi Pak Suryo bilang dengan mungkin kompleksitasnya kan, dengan banyaknya jenis-jenis murid yang tadi Pak Suryo bilang, ada yang mungkin sesuai keinginan, ada yang tidak sesuai keinginan. Nah, ketika melakukan kesalahan justru tadi Pak Suryo bilang bahwa ayo kita ajak gitu, biar dia tuh mau terbuka ya. Karena kan benar Pak, karena kan bagaimanapun apa yang kita lihat di sekolah tuh pasti beda sama yang di rumah Pak. Ya mungkin ya mohon maaf ya, mungkin dia kayak broken home, entah mungkin dia punya masalah di keluarganya, atau mungkin emang komunikasi sama keluarganya kurang, sama orang tuanya, atau mungkin justru kurang kasih sayang. Nah itu emang yang berpengaruh ke dunia sekolahnya dia gitu. Dan memang itu menurut saya sesuatu hal yang bukan hal yang perlu kita anggap remeh justru Pak. Karena kayak tadi Pak Suryo bilang kan akhirnya apa diasingkan mungkin bahasa kita ngobrol bareng-bareng, terus kita beri sentuhan atau sentuhan fisik lah biar dia mungkin kalau memang lagi capek atau mungkin dia punya lelah secara mental gitu. Kalau kan memang zaman sekarang Pak yang notabene mungkin dijuluki sebagai generasi milenial yang lelah secara mental bahasanya mungkin Pak. Gitu. Terus juga kan dari Pak Suryo bilang SMP dengan SMK memang berbeda. Tapi penjelasan Pak Suryo ini memang benar sih karena memang anak dan murid-murid pasti beda. Karena anak pasti paham betul bagaimana ayahnya, sosok ayahnya. Sedangkan mungkin murid-murid, saya juga murid Pak Suryo,
pasti kan apa yang saya lihat saat ini Pak Suryo dengan yang di rumah pasti berbeda gitu Pak. Dan memang dari penjelasan Pak Suryo ini berarti kecerdasan emosional juga perlu dong Pak. Kayak tadi kan pengendalian emosi, Perlu. gimana kayak sabar nih, apalagi kan dengan menghadapi murid-murid yang random, yang kompleksitas, yang beda-beda jenis, itu menurut saya memang saya nggak bisa berkata bahwa batin itu pasti sakit Pak. Apalagi kalau misalnya nemuin murid yang mungkin bahasanya maaf kurang ajar gitu ya Pak ya. Ya, tapi mungkin Pak Suryo dari penjelasannya sebagai sosok guru saya yakin luar biasa sih Pak. Gitu. Dan memang bukan suatu hal yang mudah Pak. Terus dari pandangan Pak Suryo nih, tadi kan kita membahas tentang sosok orang tua ya kan, Pak Suryo sebagai guru di sekolah dan sebagai orang tua atau sebagai ayah di rumah untuk anak Pak Suryo. Lalu gimana dengan keberadaan Pak Suryo? Kan tadi kan saya di sini keberadaan ini mengarah mungkin ke kasih sayang atau mungkin yang dimana nih sosok seorang guru di sekolah ini penting loh. Sosok seorang ayah nih di rumah untuk anak itu penting loh. Nah menurut Pak Suryo itu gimana keberadaannya? Guru harus bisa sebagai fasilitator ya, juga sebagai motivator. Jadi jangan provokator. Siap. Nah, itu di sekolah kita harus lakukan. Memang tidak gampang untuk melatih itu semua. Kita harus belajar dari pengalaman baik diri sendiri maupun orang lain. Itu kita rangkum, kita ramu. Kalau ada siswa yang boleh dibilang tanda kutip nakal, tidak bisa sekali dinasihati, kita jangan membentak, tapi kita harus membentuk agar mereka bisa berubah. Tidak gampang memang. Jadi guru di sini selain dia sebagai orang yang bisa mentransfer ilmu, juga harus bisa membina, harus juga bisa memberi contoh. Begitu juga di rumah. Saya nggak bisa menyuruh anak saya, kamu sholat nak, sementara saya tidak sholat. Caranya adalah, setiap saya kalau sudah sampai di rumah, azan berkumandang, dia saya ajak. Yuk ke masjid bareng ayah. Jadi dia sholat, saya juga sholat bareng. Ketimbang kita nyuruh, kamu kenapa nggak sholat di masjid, sementara saya tinggal di rumah. Itu nggak akan bisa berhasil. Dan kalaupun berhasil hanya sesaat, itu karena anak merasa takut, bukan karena merasa patuh. Gitu juga di sekolah. Mereka sudah dewasa saja. Ada juga yang bandel. Pada saat kita sudah sampai pada langkah berikut menuju masjid, ada yang pura-pura balik. Ya sudah, itu mereka sudah dewasa ya. Kita nggak perlu lagi membentak, mengejar kucing-kucingan seperti itu. Biar mereka belajar dari situ. Tinggal nanti saya tandain, kamu kenapa nggak sholat? Kok susah banget mengajak kamu sholat? Hal lain juga bisa gitu. Kamu kenapa kok nggak menyelesaikan tugas tepat waktu? Kita tanya. Kita harus tahu penyebabnya. Jangan kita hukum. Kamu ini nggak menyelesaikan PR, malas kamu ya. Nah, dengan kita judge seperti itu, kita hakimin malas, jadi malas beneran dia. Lantas kita bimbing dia. Kesulitan kamu apa? Yuk, boleh saya bantu. Nah, jadi dengan begitu kita memberikan fasilitas dan motivasi itu tadi. Berarti dari penjelasan Pak Suryo ini kan mengarah bahwasanya guru tuh bukan sekedar pendidik Pak ya, berarti juga sebagai orang tua dan juga sebagai pendamping Pak, benar kan Pak? Jadi biar murid itu juga merasakan kehangatan Pak di tengah guru. Bukan kayak risih gimana sih misalnya kita nemuin guru yang mungkin notabene kayak galak atau mungkin guru-guru yang killer bahasanya Pak. Jadi kan murid ngerasa nggak nyaman gitu, nggak secure. Jadi kayak nggak kepengen deket jadinya. Iya, jadi yang tadi Pak Suryo bilang justru dengan merasa seperti itu kayak anak Pak Suryo juga tadi kan jadi merasa ada keterpaksaan Pak gitu. Misalnya kayak jadi sholat kan karena Pak Suryo mungkin kasar atau apa cara didiknya mungkin misalnya. Pasti kan dia sholat itu karena keterpaksaan bukan karena dari hatinya gitu. Dan sebagai sosok yang tadi Pak Suryo bilang guru dan orang tua tuh harus memiliki figur yang bagus untuk anaknya dan murid-muridnya kan Pak ya. Ya, dan memang secara langsung ini justru saya suka dengan mindset yang Pak Suryo tanamkan yang dimana kita sebagai murid justru bisa merasakan kenyamanan Pak. Gitu. Artinya apa kenyamanan bukan sekedar kayak belajar bersama, ngobrol juga jadi nyaman Pak. Jadi pasti murid-murid itu rasa pengen dipeluk gitu. Misalnya mungkin kayak ya kan yang tadi saya bilang murid-murid punya banyak masalah di rumahnya atau mungkin apalagi Pak Suryo kan murid SMK. Yang di notabene kita tuh murid yang memang termasuk fase yang cinta juga Pak, fase bucin bahasa yang mana Pak ya. Terus masalah-masalah yang mulai kedewasaan lah Pak ya. Kita kan mau meranjak ke dewasa. Dan memang dengan guru Pak Suryo ini dengan cara yang ditanamkan oleh Pak Suryo ini baik tindakannya, didikannya dan mungkin emosional menurut saya itu bagus Pak karena memang itu yang diperlukan Pak, kesabaran. Tapi memang itu tadi Pak kan setiap orang juga beda-beda mungkin Pak ya. Kita kan saya juga sebagai murid nggak bisa menjudge semua guru harus kayak gini nih gitu. Toh kan memang guru juga punya kepribadian masing-masing gitu Pak dan memang kita juga nggak bisa maksa tapi memang dari semua itu yang menurut saya yang penting itu justru emang komunikasi sih Pak gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Nah saya ingin bertanya mungkin Pak Suryo nih dengan selama ini Pak Suryo nih kan mungkin Pak Suryo udah ngajar menjadi guru selama puluhan tahun terus juga kan anak Pak Suryo saat ini dari SMP
pengaruh entah perubahan yang lebih baik atau mungkin perubahan yang negatif lah bahasanya. Pengaruh dengan adanya sosok guru di sekolah, dengan sosok orang tua, sosok sebagai ayah di rumah tuh gimana menurut Pak Surya ini untuk Satu hal yang harus kita ingat, kita bukan hanya nantinya menjadi guru yang dikenal oleh siswa, Iya. tapi bisa juga kita menjadi guru yang dikenang oleh siswa. Iya. Di mana meskipun kita tidak hadir dekat di mereka pada saat mereka nanti sudah dewasa atau sudah meninggalkan dunia sekolah, mereka masih mengingat kita. Iya. Jadi guru tadi butuh juga proses untuk mematangkan kedewasaan ya. Jadi nggak semua guru juga terus terang saya bilang dewasa. Meskipun usianya bisa dikatakan sudah lebih tua dari saya, tapi ada juga yang tidak dewasa. Artinya gini, ada guru yang sudah karena mapan posisinya sudah lebih senior mengajar di situ, menjadi kurang peduli dengan siswanya. Iya. Kurang peduli itu kalau ada masalah, selalu dia melempar. Kamu tanya saja ke guru lain. Kamu hubungin saja Bapak A. Kamu cari Ibu B, misalkan begitu. Kalau saya, selagi bisa saya selesaikan. Seperti tadi, ada siswa yang mengalami kesulitan komunikasi. Dia ingin mengikuti lomba tapi tidak diizinkan oleh seorang guru. Bahasa saya tidak mengiyakan, guru itu tidak mengizinkan. Guru itu tidak mengizinkan, kamu nggak bisa menyimpulkan begitu. Jadi gimana Pak? Guru itu ingin melihat dulu, kamu itu sungguh-sungguh nggak? Karena selama ini kamu memberi kesan yang tidak baik pada guru itu. Sekarang coba utarakan apa permasalahan kamu. Tidak diizinkannya karena apa? Saya cari penyebabnya. Oh itu. Entah saya bantu komunikasi dengan guru tersebut. Saya telepon. Nah, selesai masalahnya kan? Itu dia. Jadi kita cobalah dari hal-hal kecil itu mencoba menyelesaikan masalah mereka. Karena dengan kita berani mengambil suatu tindakan dan memecahkan permasalahan itu, mereka sudah dimanusiakan. Jadi kita jangan memandang murid sebagai orang yang di mata kita selalu salah, selalu lemah, dan selalu berada di bawah kita. Tapi kita manusiakan juga. Jadi guru tidak harus terus-menerus galak, killer. Itu nanti akan membuat siswa menjadi resah, hingga akhirnya siswa pun kalau ketemu kita menjadi risih, dan akhirnya bisa menimbulkan rusuh. Artinya jarak kedekatan antara guru dan murid menjadi jauh, sehingga komunikasi tidak terbangun. Kalau komunikasi tidak terbangun, hadirnya guru di kelas itu tidak diharapkan, tapi mereka dipaksakan untuk mengikuti begitu ya. Nah, saya juga punya masukan nih sedikit. Oh, silakan Pak Surya. Mungkin nggak semua guru seperti saya ya. Ada guru yang jauh mungkin lebih berat bebannya dari saya. Tapi ada juga yang guru bebannya lebih ringan dari saya. Jadi harapan saya pemerintah ini tolong manusiakan juga kita ini. Guru yang sudah sekian tahun mengabdi itu diberi kemudahan untuk menikmati hasil dari pengabdiannya, yaitu permudahlah menjadi PNS atau apapun, atau guru tetap. Jadi nggak lagi guru tadi masih honor seperti saya sampai berpuluh-puluh tahun. Nggak semua guru mungkin sabar seperti saya. Dan nggak semua guru mau belajar, mau mengabdi selama itu di satu instansi. Jadi tolong manusiakan pemerintah ini, perhatikanlah kami guru-guru lama yang sudah sekian puluh tahun mengabdi. Itu harusnya diprioritaskan. Kami terus terang ada merasa cemburu seperti saya. Cemburunya apa? Kami selalu kalah dengan guru-guru baru yang langsung bisa menjadi PNS. Namanya mereka guru baru, fresh graduate, dan usia mereka juga masih relatif lebih muda. Ya terang saja, daya pikir mereka dan cekatan mereka pun lebih dari kami. Tapi belum tentu mereka itu bisa mengolah semuanya, mengemas semuanya sebaik yang kami buat. Artinya dari pengalaman guru-guru yang sudah lama mengajar. Tambah satu lagi, kurikulum yang diberlakukan di sekolah itu jangan sering berganti-ganti. Matangkan kurikulum itu satu saja sampai kurikulum itu betul-betul matang, tidak berubah-ubah. Ganti menteri, ganti kurikulum, sehingga apa yang sudah kita bangun selama ini berubah dalam waktu cepat. Menjadi seorang guru itu juga menjadi seorang pendidik dan harus mendidik dengan baik terencana, bukan mendadak apa adanya. Sehingga produk yang kita hasilkan pun nanti akan berguna untuk mereka dan masa depan.
sedih juga sebenarnya saya dengan penjelasan Pak Surya ya. Karena kan pada dasarnya itu kalau menurut pandangan saya pas sebagai seorang guru itu kan sebagai sosok yang bisa mencerdaskan anak bangsa ya Pak ya. Ya, Mungkin dengan penjelasan Pak Surya tadi, yang mohon maaf saya kan juga tidak terlalu paham dengan pemerintahan atau mungkin sistem pendidikan kita atau kurikulum kita secara spesifik atau secara detail. Tapi bisa dikatakan bahwasanya memang diperlukan keadilan pada dalam sistem pendidikan kita, dalam dunia pendidikan kita, ya, biar sama rata mungkin bahasanya Pak. Apalagi kan ya, memang kalau berdasarkan peringkat lah Pak, kita kan sistem pendidikan juga masih rendah. Di negara Asia Tenggara lainnya pun kita termasuk yang masih relatif rendah gitu. Yang di negara yang seluas Indonesia ini gitu. Saya balikan lagi ke pengaruh sosok guru Pak. Murid itu memang perlu yang namanya kebiasaan yang baik Pak ya. Kan kayak tadi Bapak bilang dengan adanya guru yang killer atau guru itu berbeda-beda dan memang punya beban yang berbeda-beda juga. Tapi memang guru itu perlu banget menurut saya untuk menjadi figur yang baik untuk murid-muridnya gitu. Agar apa? Agar mereka mungkin bisa menduplikat gitu dengan tindakan yang dilakukan oleh guru mereka. Dan memang itu tadi tidak mudah Pak. Kan? Tidak Iya. semudah itu karena tidak semua. dengan sekian banyak muridnya tuh saya yakin bahwa semua murid itu pasti beda gitu, beragam. Mereka juga punya bakat tersendiri dan itu menurut saya yang pentingnya di pendidikan itu. Mungkin pelajaran di kelas mereka kurang suka, tapi ternyata mereka punya minat di bidang di luar kelas tapi justru berbakat banget gitu bahasanya. Memberikan sebuah piagam atau penghargaan atau bahkan kejuaraan untuk sekolah atau mungkin untuk dirinya sendiri. Nah, artinya memang siswa juga perlu kebebasan juga untuk belajar, tapi juga perlu dalam batasan lingkup yang cukup mungkin Pak ya. Nah, dan memang semua guru pasti punya niat baik Pak, saya yakin. Ya, cuman mungkin Iya, kita betul. juga nggak bisa ngejudge mereka dengan cara seperti ini, karena mungkin mereka punya cara tersendiri, ya gitu. Ya alhamdulillah dengan penjelasan Pak Sore ini saya sangat senang karena bisa mendapatkan ilmu baru. Gimana nih sosok guru yang dipandang selama ini, entah sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, atau mungkin sebagai lembaga pendidikan di dunia pendidikan Indonesia ini, menurut saya memang, wah, ternyata kompleks banget Pak ya, benar. Oke Pak Surya, mungkin di terakhir kali ini saya ingin minta Pak Surya mungkin untuk bisa memberikan harapan untuk murid-murid Pak Surya, termasuk saya harapan, Oke. dan juga mungkin motivasi apa nih untuk kita sebagai murid-murid Pak Suryo atau dan juga untuk anak Pak Suryo dan keluarga gimana? Oke, jadi harapan saya ke depan menjadi siswa atau murid ini juga harus memiliki ketangguhan. Mentalnya harus ditempa. Jadi murid jangan cengeng. Kalau ada suatu keterbatasan, jangan pantang menyerah. Sekarang zamannya zaman teknologi. Bagaimanapun jauh lebih mudah kita memperoleh suatu informasi dari zaman saya dulu waktu sekolah. Jadi murid selama ini kita fasilitasi di sekolah, kemudian murid juga selalu kita latih. Apabila nantinya sudah berhasil, maka jangan lupakan kami. Kerjasama dan tali silaturahmi tetap kita bangun. Jadi jangan ada nanti mengatakan, ah itu bekas guru saya. Kalau kata-kata bekas guru saya berarti dia selesai, tidak lagi menganggap kita sebagai guru pada saat dia setelah selesai sekolah. Nah, tetaplah kita berkomunikasi karena menjadi guru itu tidak harus kita berada tatap muka di suatu ruangan yang sama. Bisa juga pada jarak yang jauh pun di ruangan yang berbeda kita tetap membangun silaturahmi kebersamaan. Oleh sebab itu, baik juga guru atau murid ya, kita sama-sama memanusiakan dan memuliakan. Guru harus menciptakan suatu situasi yang kondusif untuk siswa berbagi rasa, untuk siswa berbagi ilmu mereka agar terbangun di situ sinergi. Jadi kalau nanti sekolah membutuhkan siswa yang sudah lulus pun, nah itu gampang karena komunikasi sudah terbangun. Kita nggak bisa terlepas dari murid dan murid juga nggak bisa terlepas dari lembaga ataupun alma mater yang pernah dia masuki selama dia belajar waktu di sekolah. Itu pesan dan harapan saya. Tolong, kalau kalian nanti sudah berhasil, adik-adik kelas kalian ini tolong dibantu juga nanti ya. Kalian sudah punya perusahaan, ya mereka nanti kan mencari perusahaan-perusahaan untuk mereka PKL ataupun untuk mereka kerja. Jadi dibantu. Jadi bukan untuk saya saja, tapi juga untuk adik-adik kelas. Jadi kita saling membantu. Dengan saling membantu begitu saya yakin ada keterikatan humanisme ya kan. Jadi hubungan kemanusiaan, rasa kasih sayang dan saling membantu, menghargai satu sama lain. Demikian. Menurut saya itu pesan yang sangat mendalam banget, benar-benar nggak bisa berkata-kata karena memang
yang diucapkan oleh Pak Suryo itu dari hati, Pak. Saya bisa melihatnya, bukan sekedar lisan aja, Pak, karena memang pengorbanan, Pak, gitu ya. Pengorbanan, perjuangan, dan juga rasa cinta, Pak. Nggak bisa dibohongin bahwa seorang guru juga pasti mencintai muridnya, Pak. Karena nggak mungkin mau seburuk apapun, pasti guru selalu berusaha untuk mencintai muridnya bagaimanapun itu. Terima kasih Pak Suryo sudah mau hadir di Lensa Hitam ini, dan saya sangat senang sekali bisa berbicara dengan guru saya sendiri yang dimana sebagai notabene dijuluki guru terasik. Masya Allah. Semoga Pak Suryo bisa selalu menginspirasi kita semua ke depannya. Amin, amin. Terus bisa Terima memberikan kasih. ilmu yang baik, yang luar biasa, Insya yang Allah. bisa anak-anaknya nanti sukses ya. Amin. Dan semoga mereka tidak melupakan Pak Suryo. Ya, saya bisa merasakan pengorbanan perjuangan Pak Suryo. Oke Pak Suryo, sebagai tanda terima kasih kami sebagai dari tim Lensa Hitam, kami punya penghargaan untuk Pak Suryo. Ini penghargaan karena telah mau hadir di Lensa Hitam, Pak. Terima kasih. Ya. Saya terima. Ini buat saya ini. Iya, betul. Ini diberikan dalam keadaan sadar kan? Sadar. Oh, alhamdulillah. Masa nggak sadar? Nah, ini sebagai bukti cinta kami juga untuk Pak Suryo memberikan penghargaan ini. Ya, semoga dedikasi Pak Suryo untuk pendidikan di Indonesia bisa lebih baik lagi dan lebih maju untuk anak-anak muda Indonesia, Pak ya. Terima kasih Pak Suryo. Jadi sahabat Lensa Hitam, dari kisah Pak Suryo ini kita belajar bahwasanya segala sesuatu itu perlu waktu. Kita harus menerima fakta bahwa perjalanan itu sangat pahit dan tidak mudah dan tidak ada yang praktis gitu. Dari bagaimana guru ini tentang pengorbanan, tentang perjuangan, tentang cinta, kasih sayang untuk murid-muridnya dan juga sebagai sosok ayah untuk anaknya. Semua itu tidaklah mudah. Tapi dengan kesabaran, keikhlasan, dan hubungan komunikasi yang baik itu bisa menjalin keluarga yang baik gitu. Dan jangan lupa untuk kita ingat mereka ketika kita sukses, ketika kita sudah berada di atas, kita ingat siapa dulu yang pernah bantu kita, siapa yang pernah mentransfer ilmu ke kita, siapa dulu yang selalu nge-support kita, bisa kita masih di bawah. Dan semoga nanti kita semua bisa menjadi orang sukses. Amin. Terima kasih Pak Suryo sudah datang ke Lensa Hitam. Terima kasih sahabat Lensa Hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.